Jangan paksakan pemikiranmu kepada kami lah, kan gitu. Iya, berarti sama dong, Ripa. Jangan paksa pemikiranmu ke pemikiran Loh, orang lain. gini loh, Gitu, Ripa. kalau saya tidak memaksa kamu sama dengan saya, tapi kamu memaksakan. Pertama, kenapa kamu dikatakan memaksakan? Kamu bukan Islam, kamilah yang Islam. Kamu nggak belajar, kami yang belajar. Kamu bertanya, kami jawab, kamu nggak terima. Lalu kamu bawa pemikiran kamu yang kamu sendiri nggak ngerti. Artinya kamu memaksakan ketidaktahuanmu kepada kami untuk diterima. Nah, kalau saya, kan kamu yang nanya sama orang yang ada di atas. Kalau saya pengen naik aja, Ripa. Nah, artinya keinginan sendiri kan. Nah, Iya. kamu bertanya sama aku, kamu butuh jawaban atau tidak butuh jawaban? Ya kalau dijawab ya sudah. Nggak ada yang memaksakan. Bukan, Cuman bukan kata jawaban kamu tadi. selalu Bukan. memaksakan. Saya loh, ntar dulu. Aku kan lagi jelasin. Yang disampaikan oleh Uni Ripa itu adalah pengajaran dunia, bukan pengajaran yang Maha Kuasa. Itu Kenapa benar. ya? Kenapa ya? Teman-teman Nah, kita jadi kalau Kristen pengajaran ini dunia kalau sudah jadi Kristen tuh kayak benar, kayak benar. menganggap kayak seolah-olah tuh koma-koma Islam tuh kayak gereja gitu. Nah, bukan kayak gereja, kayak masjid juga bisa. Itu Bang, nggak masalah karena Tuhan abang itu manusia kan belum diizinkan, belum Tuhan manusia ditanya. semua sama intinya. Ya, menciptakan Uni Ripa dengan saya sama, nggak ada beda. Ya, jadi Saya lagi kenapa? nggak nanya. Nah, pengajaran dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mengenai itu dua orang ini, Zakir Naik kena ait sama Menteri Agama korupsi itu, Ripa. Gimana tanggapannya kira-kira, Ripa? Yang pertama, saya dapat kabar dari orang Kristen yang terbiasa berbohong. Maka kami diperintahkan untuk pertama, menurut Rasulullah, kalau dapat kabar dari orang fasik, wala tusaddiq wala tukazzab, tidak perlu dibenarkan, tidak perlu didustai. Maka kalau kami penting bagi kami untuk dunia dan peradaban, kami teliti, kami kaji. Tapi kalau itu tidak penting bagi dunia dan peradaban, kami tidak perlu teliti. Kenapa? Karena di Islam yang namanya perilaku manusia itu memang bisa dipengaruhi oleh agama, tapi tidak bisa dipastikan perilaku manusia itu dipengaruhi oleh agama.
Contoh, kalau kita mengatakan bagaimana tanggapannya dengan Dr. Zakir Naik yang HIV, pertama kamu harus ada bukti, karena itu kan berupa tuduhan. Kamu harus ada bukti yang valid. Nah, saya nih misal dapat difitnah nih, saya difitnah sama orang, si Ripa itu pernah hamil di luar nikah. Apakah perlu saya tanggapi fitnah itu? Bahkan saya tidak perlu, seperti Maryam ketika dia difitnah melahirkan anak hasil perzinahan. Apa yang beliau lakukan? Beliau berpuasa bicara, artinya beliau tidak perlu menjawab. Tidak perlu menjawab fitnah, karena itu fitnah. Yang pertama. Yang kedua, Menteri Agama korupsi. Lah, Menteri Agama itu adalah manusia yang mengaku beragama. Apakah dia korupsi itu karena perintah agamanya? Contoh kayak gini nih, yang ngeri itu, yang tidak bisa diterima oleh akal itu adalah adanya selama 500 tahun inkuisisi, orang-orang dihabisi nyawanya karena tidak sepakat dengan agama tertentu, dan itu divalidasi oleh lembaga agama tertentu yang mayoritas orang menganut agama itu sepakat dengan cara itu dulu, dan terjadinya 500 tahun. Artinya selama 500 tahun orang beragama itu mindsetnya sama, tafsirannya tentang kitab suci yang sama. Atau selama 200 tahun perempuan-perempuan pintar yang berbeda dibun-bun karena dituduh penyihir. Ternyata ayat pendukungnya ada, dan ternyata selama 200 tahun gereja memvalidasi itu. Ini baru dipikirkan, berarti agamanya yang bobrok. Belum lagi ada yang gara-gara ngomong bumi bulat disalib tuh. Iya, ada Hipatia tuh yang perempuan cerdas itu, yang filosof, dia nggak mau jadi oten, dia langsung dikuliti sama patriark gereja. Itu baru agama yang bermasalah, bukan orangnya. Masa iya oknum kelakuannya berjamaah dan bertahun-tahun. Nah, kalau menteri agama, jangankan menteri agama, Raja Salman aja anaknya tuh bisa, kalau murtad aku nggak kaget loh. Karena kalau kita person by person, agama manapun itu punya pelaku kejahatannya. Tapi, nah, ayatnya ada, orang yang paling pintar di antara orang beragama tersebut sekitar 10 orang sama pemahamannya, boleh membun-bun orang yang beda keyakinan. Ternyata ada ayat pendukungnya, berarti agamanya yang bermasalah. Berarti kalau Menteri Agama korupsi kayak gitu bisa dibilang kafir nggak sih, Ripa? Nggak bisa lah, karena kafir itu artinya gini, Sama aja kafir itu korupsi itu, Ripa. aneh. Kok dia yang memfatwa? Emang kafir artinya apa, Bang? Tanya dulu nih ya, kafir artinya apa? Iya. Ilmunya menurut abang gimana? Artinya Nggak, kafir artinya apa, Bang? Ya, Apa artinya? Anda cuma memberi artinya statement, kafir Sito apa? nanyain gini loh, Anda kan memberikan pernyataan, bukan lagi pertanyaan. Pertama Anda kan bertanya, kita jawab, Anda nggak terima, lalu Anda buat pernyataan. Enggak, saya enggak terima, Ripa. Enggak. Barusan tuh kita kan ngomong nggak bisa, kan aku bilang gitu. Kenapa? Loh, kan kafir itu, kalau yang dimaksud kafir itu artinya menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Apakah si Menteri Agama itu menutup dirinya dari keseluruhan ajaran Nabi Muhammad? Tidak, dia menyembah kepada, kenapa sih kita tuh lucu ya, kafir teman-teman. lu, nyembah manusia lu, kafir lu. Aneh dia ya, Longsor 2025 nyembah manusia lu, longsor. Aneh dia ini, Korupsi dia itu bukan nanya. kafir, Ripa. Bukan, korupsi itu Oh, perilaku iya, yang iya. berdosa. Loh, kafir itu artinya menolak ajaran Nabi Muhammad secara keseluruhan. Kalau dia menolaknya cuma satu, dia kayak membun-bun, kemudian dia mencuri, dia belum bisa dikatakan kafir, tapi dia bisa dikatakan sebagai orang yang berdosa, berbuat jahat, ingkar gitu. Jadi jangan paksakan pemikiranmu kepada kami lah, kan gitu. Iya, berarti sama dong, Ripa. Jangan paksa pemikiranmu ke pemikiran orang lain. Gini loh, Gitu, Ripa. kalau saya tidak memaksa kamu sama dengan saya, tapi kamu memaksakan. Pertama, kenapa kamu dikatakan memaksakan? Kamu bukan Islam, kamilah yang Islam. Kamu nggak belajar, kami yang belajar. Kamu bertanya, kami jawab, kamu nggak terima. Lalu kamu bawa pemikiran kamu yang kamu sendiri nggak ngerti. Artinya kamu memaksakan ketidaktahuanmu kepada kami untuk diterima. Nah, kalau saya, kan kamu yang nanya, bukan saya yang nawar-nawarkan diri buat jelasin ke kamu. Kan kamu yang nanya. Artinya di sini posisinya adalah saya bukan orang yang lagi butuh menjelaskan ke kamu,
Tapi kamu yang butuh minta penjelasan saya karena kamu naik, kamu bertanya. Nah, jadi saya tidak bisa dikatakan memaksa. Maka kamu adalah orang yang dikatakan memaksa. Kamu bertanya, saya jawab. Kamu berikan pendapat, kita tanya pemahaman kamu. Kamu ngerti, tapi kamu bilang sekali lagi, ya bisa dong dikatain kafir. Artinya kamu memaksakan pendapatmu itu, bro. Kan kami sudah jawab, kami sudah luruskan. Memaksakan, Ripa, kau harus pahami konteksnya. Memaksakan Saya pendapat hanya sekedar itu bertanya. enggak. 3 kali kamu menekankan, ya dia kan bisa dikatakan kafir, padahal kita sudah luruskan. Artinya kamu pengen pendapatmu diterima yang sudah kami tolak. Ya, santai Ripa, santai. Jangan Saya memaksa kurang santai omonganmu ke orang lain, Ripa. Bro, yang naik ke sini siapa? Ya, Kita di atas nggak ada yang ngerasa terpaksa loh. Pertama, Enggak, kita nggak ada yang terpaksa, merasa tidak memaksa juga ya, Ton. Pertama ya, Ton ya. Ya. Yang minta naik ke sini, tunggu. Kamu naik ke sini atas keinginanmu sendiri atau karena kamu dipaksa sama orang yang ada di atas? Kalau saya pengen naik aja, Ripa. Nah, artinya keinginan sendiri kan? Nah, Iya. kamu bertanya sama aku, kamu butuh jawaban atau tidak butuh jawaban? Ya kalau dijawab ya sudah. Nggak ada yang memaksakan. Bukan jawaban kamu tadi, selalu bukan. memaksakan. Saya loh. Yang bertanya sama saya, Kak, yang bertanya ini kamu atau saya? Saya. Berarti yang butuh jawaban siapa, kamu atau saya? Saya. Nah, kok saya yang dikatakan memaksa? Nah, kami butuh nggak jawaban dari kamu? Netizen silakan nilai sendiri Ya, netizen. silakan netizen dinilai ya. Nah, sekarang saya tanya, kami tadi minta nggak kamu menjelaskan orang pelaku korupsi itu kafir atau tidak? Kami minta nggak kamu ngejelasin? Lah kok maksa? Kamu kan nggak diminta, tapi kenapa kamu menyatakan 3 kali apa yang kami tolak? Itu namanya memaksa, bro. Gimana sih? Ya menurut pembelajaran saya kalau korupsi itu bisa dibilang kafir juga. Ya itu urusanmu, nggak ada urusan Usahamu kau belajar di mana emang? Belajar di mana kau? Hah? Belajar Islam di mana kau? Banyak, Bukan, dia bukan belajar Islam, Ton. Dia belajar Jangan agamanya. marah, Bang, Di jangan. agama dia, di agama Kristen, Ton. Kan dia bilang menurut pembelajaran saya, maka dia belajar agamanya. Di agamanya kalau koruptor itu kafir, mungkin gitu. Karena kan kalau dia belajar Islam dia harus tunjukkan datanya gitu. Kalau dari Katolik ke Protestan tuh namanya apa, Bang? Murtad atau bukan? Ya enggak, gue nanya, nggak maksa, nanya doang. Makanya roomnya Ripa itu nggak laku, Bang. Loh, gini loh, Dia bro. Kami nebeng-nebeng. Oh enggak, kalau yang nggak laku itu yang followernya nggak jelas gitu kan? Sama Ripa juga followernya nggak jelas. Seenggaknya lebih banyak lah dari kau. Followermu berapa? ya sebenarnya nggak apa-apa. Gini deh, Ton. Dia bilang kan kita nggak laku. Setahu saya kan lagi nggak jualan. Mungkin karena kalian terbiasa jualan agama, makanya kalian tuh kayak ngelihat, wah sedikit yang nonton berarti nggak laku agama kita. Sorry bro, agama Islam tuh nggak pernah dijual sama umatnya kayak kalian. Lihat itu Bang Grego itu nggak pernah dia nebeng-nebeng Tuhannya aja dijual. kayak kamu Ripa. Maaf ya. Nah, itu namanya longsor. Nggak, sebenarnya nggak apa-apa. Gini loh. Terus Kalau si gini. Kalau aku Ustadz nebeng, tunggu. PI Kalaupun itu aku nggak nebeng di pernah nebeng-nebeng. ya aku beda. Aku suka nebeng emang. Nah, sekarang kalau aku Pemikirannya nebeng lebih luas. iya nggak apa-apa. lebih Dengar bro. bijak. Nggak Seandainya aku berbandingan sama nebeng di room kamu. Islam, terus apa masalahnya? Apakah itu sesuatu yang melanggar hukum, melanggar agama, melanggar moralitas? Coba. Yang ditebengin aja nggak masalah, kok lu yang sewot? Kenapa lu? Longsor. Aduh ya Allah, kenapa dia akhirnya nyerang saya? Dipikir dia kita itu dikira dia mungkin kita selama ini live itu adalah untuk cari popularitas atau untuk cari uang atau untuk jualan agama. Dia nggak tahu kalau kita live selama ini tuh untuk menjawab syubhat tentang agama kita. Dan bahkan aku perintahkan loh adik-adikku tersayang ini untuk buka komal. J buka, Uni mau naik. Greg buka, Uni mau naik. Bukan cuma nebeng loh, aku nyuruh lagi AB.
bukan cuma nebeng, aku malah memerintahkan mereka loh. Dan masalahnya mereka mau lagi. Cari popularitas juga, Ripa. Oh enggak semua, sorry kalau Uang cari juga popularitas. dari produknya Kapir, ya kan? Oh, produk kapir yang mana? Produk kapir yang mana? Hah? Produk kapir yang mana? Hah? Coba sekali-sekali Anda itu Ayo. Enggak, mana produk kapir yang mana? Produk kapir yang mana? ya agama pantes. Gini, dengerin dulu ya, dengerin dulu ini izin ngomong nih, dengerin dulu ya, kau pahami ya. Kami umat Islam, kami punya duit, kami pakai beli barang orang kafir. Emang masalahnya apa sama kau? Nah masalahnya lu yang kafir, lu gak pakai barang orang kafir, lu karena apa? Karena lu miskin, itu masalahnya. Tuh, makanya kerja bro, jangan ngehujat mulu, kerja biar lu bisa pakai produk orang kafir. Dia Nah, kesel Ton. itu. Santai Bang Ton, santai. Soalnya Ton dia kesel kenapa dia kapir jadi budak, kita yang punya uang di barang-barang mereka. Mereka kerja buat kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kapir, selamat pagi. Ada kafir gak mampu beli produk kafir nih Jay, gimana Jay? Sakit. Coba Bang, kalau Anda berkualitas, coba sebutkan dulu produk-produk Islam yang Berarti Anda Uni, pakai, gitu. Uni nanya dong, saya tegesin. Berarti kalau misalkan kita punya Oke. duit, kita membeli produk kafir, berarti orang kafir ini jadi budak kita dong, iya kan ya? Iya. Nggak ada orang kafir jadi budak Bang, yang ada orang Jadi- Islam jadi budak. Oh iya ya, jadi mereka itu kayak membuat sesuatu yang ada di dunia, surganya itu dunia semua apa Ada mereka orang Kristen kerjakan. budak. Bukan Kita Jay, gini beli- Jay, kita Jay, beli gini Jay, gitu ya Uni. gini Gitu Jay. ya. Sebenarnya yang bilang bahwa kapir tuh jadi budak kita tuh bukan kita dari tadi. Aku Bukan, tuh nggak ngomong. yang jadi Tapi budak. dia yang bilang, kata dia gini, kalian beli-beli terus produk kami. Artinya dia mengaku, ntar dulu dong. Kan gini tadi lu bilang, kalian membeli produk kami lah. Ya karena kita majikannya yang punya uang, kan lu pekerja kita gitu. Kan artinya lu yang ngata-ngatain saudara lu sesama kafir jadi budak kita. Jadi kita tinggal Pembeli itu bayar. adalah raja. Coba kalau kita sama pembantu, izin ya, mohon maaf, kalau kita sama ini yang bantu-bantu di rumah tuh, Bu, bikinkan nasi goreng, nah itu dibikinkan, kita tinggal bayar. Yang bikin siapa? Yang makan siapa? Ya kita yang makan, mereka yang bikin. Banggo. Enggak, ini kan contoh Jai. Contoh. Anda benar. Oh iya ya. Iya, jadi aneh saudara kita Kristen ini, saudara kita yang lucu ini itu dari tadi mau mencoba menyerang, tapi kena udah sendiri dari tadi gitu. Coba aku tanya sama kamu deh, coba nih kita pakai data ya. Ini kita pakai data aja nih. Harusnya tuh kamu tuh bersyukur tahu ada orang Islam. Nih harusnya. Kenapa? Kalau kamu tuh kalian tidak kenal Islam, nenek moyang kalian tuh nggak mandi-mandi sampai sekarang. Kenapa? Karena nih gara-gara ini nih. Nih, menurut National Geographic Indonesia, bagaimanakah peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? By the way, kamu tahu Kristen dari Eropa kan, dari Jerman kan? Ya dong, kamu kan kafir Indo cabang Melayu, tahu agama dari penjajah. Ya dong. Nah, jadi kamu tahu nggak orang yang mengikuti agama kamu itu bahkan mengakui Anjir. ilmuwan pertama Inggris Adera of Bed menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya loh. Makasih loh sama orang Arab, Dek. Kamu jangan kayak gitu. Bahkan di sini dikatakan orang-orang Kareteng nih selama abad ke-12 loh, by the way nih abad ke-12 ya sampai ke-14 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kareteng Eropa melakukan perjalanan ke universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah. Jadi para pembuat teknologi sekarang itu tuh mereka itu nggak bisa apa-apa dulunya karena mereka jangankan untuk buat teknologi cebok aja mereka nggak tahu caranya dulu. Berkutu mereka. Gitu loh. Dengar itu ya netizen, silakan nilai sendiri netizen. Enggak
lu tahu, lu punya malu nggak sih, Abe? Abe, nggak boleh Ya, saya seperti itu. punya malu dong bang, teriak-teriak agama tapi pakainya produknya bukan produk Islam gitu loh bang. Terus lo mau produk-produk kafir nggak laku gitu, ah? Longsor lu. Bang santai, nggak usah marah, santai Nggak, dia bang, nggak kesel usah tersinggung. ton. Sebenarnya kita harus Bang. maklumin lah. Kenapa gimana dia nggak sakit hati? Udahlah dulu nenek moyang ilmuwan mereka belajarnya sama orang Coba Islam, kayak terus gini aja lah, mereka Bang. bikin produk Apa kita yang jadinya beli lagi. Indonesia ini kalau nggak dapat Iya, nanti bantuan curhatnya bentar, aku kebaikan. lagi ngomong sama saudara aku dulu. Aku ngomong sama Ton dulu dong. Nah, gini Ton. Gimana dia nggak sakit hati? Tuhannya udah hadir ke dunia 33 tahun. Tidak ada gunanya buat peradaban, tidak menemukan apa-apa, tidak memberikan pemikiran yang apa-apa untuk peradaban. Sakitlah hatinya. Udahlah ditombak lagi Tuhannya di dunia. Tiba-tiba ketika negara mayoritasnya beragama oten beragama oten kan, tiba-tiba rusuh dunia gara-gara beragama oten. Waktu itu datanglah orang Islam ngajarin, ternyata orang yang bikin produk yang jadi budak sekarang itu belajarnya sama orang Arab. Ya wajar dia kesel, tiba-tiba dia yang jadi budak, kita yang beli produknya. Sakit hati lagi. Jadi kita tuh maklum Ton, saudara kita oten ini banyak yang sakit hati sama kita sekarang tuh gara-gara itu, karena jadi budak kita. Si Ton sih punya banyak duit buat beli produk-produk kafir. Jadi Kristen itu ada dua Kristen. Kristen yang dari Eropa, Kristen yang dari manusia, dengan Kristen yang dari Maha Kuasa. Waduh, belum ditanya loh bang. Ini bang, nih, kini aku kasih tahu dulu cluenya ya. Dimanapun aku berada, aku selalu mempengaruhi saudara-saudara aku yang buka koma sama moderatornya untuk tidak memprioritaskan mendengarkan penjelasan dari orang Kristen. Kenapa seperti itu coba? Karena setiap kalian tuh punya penjelasan berbeda-beda. Jadi kami nggak mau membuat dari sebentar dulu. Nah, itu saya Sebentar bang. dulu. Aku kan lagi jelasin. Yang disampaikan oleh Uniripa itu adalah pengajaran dunia, bukan pengajaran yang Maha Kuasa. Itu Kenapa benar. ya? Kenapa ya? Teman-teman Nah, kita jadi kalau Kristen pengajaran ini dunia kalau sudah jadi Kristen tuh kayak benar. kayak Benar. menganggap kayak seolah-olah tuh komal-komal Islam tuh kayak gereja gitu. Nah, bukan ke gereja, kayak masjid juga bisa. Itu nggak masalah, karena Tuhan Abang itu manusia kan belum diizinkan, belum Tuhan manusia ditanya. semua sama intinya. Ya, menciptakan Uniripa dengan saya sama, nggak ada beda. Ya, jadi Saya lagi kenapa? nggak nanya. Nah, pengajaran dunia. Monggo lah yang lain. Silakan, Uniripa. Silakan. Ya betul bang, yang nyiptain lu sama gua nggak beda, betul. Masalahnya siapa yang nyiptain lu? Udah sekarang Tuhan itu, nah itu kan ajaran dunia. Itu maka saya mana nih? Bagi saya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, karena itu ajaran manusia. Iya, biar paham ya. Makanya aku bilang itu Kristen tadi benar kata Aku lagi nggak nanya itu loh padahal ya. Kristen yang berasal dari Eropa ada, itulah dari dunia. Itu pengajarannya apa? Selalu mempertuhankan manusia, selalu mempertuhankan manusia, selalu mengandalkan dunia, pengajaran dunia. Nah itu Ya Kristen dari bang, Eropa. abang tuh lagi nggak belum dimintai pendapat sebenarnya. Iya, maksudnya itu saya yang begitu aja, Pak. Silakan. Nah, itu. Ya. Aku tuh sama Greg, sama Gopur, Sekarang sama banyak dia, pelajaran sama pelajaran Kos. dunia yang disampaikan. Makanya benturan terus. Coba ajar kesatuan seperti sembahyang kita. Aku mau minum susu dulu ya bang, bentar ya minum susu dulu. Yang lain ngopi silakan. Mau ngopi mau teh? Ngeteh. Teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillah. Sama makan ikan goreng deh, ikan goreng. Awas bang, nanti terangkat ke langit bang habis makan Dan yang ikan goreng. Bahaya. Gini teh katanya. Kurang ajar. Jadi negara sekarang Aduh ya ampun bang, udah bang. mata Bikin gereja sendiri bang. Kaya mau miskin, mau Abang suku kayaknya kita apa. support bikin gereja deh. Ya, jadi kalau gereja itu berbicara gereja sebenarnya nggak ada gereja, nggak ada juga, ya karena gereja dunia ini nggak ada, itu buatan manusia. Gereja yang sesungguhnya atau masjid yang sesungguhnya buatan yang Maha Kuasa. Apa itu? Tubuh kita kok. Enggak Makanya ada kita kita. Oh, tubuh Sorry, kita Bang. adalah bait suci. Iya. Bang. Pakai dalil dia. Kalau bicara Ya, tentang Kristen bicara aja, tapi jangan senggol-senggol agama Islam. Sejak kapan tubuh kami ini masjid?
Kami Ya, nggak ada jelas. bang gitu bang. Sorry nih, mohon maaf nih. Ini penyesatan nih. Pertama, yang berhak menjelaskan agama Islam itu orang yang Sama paham dalam tentang dunia, agama Islam. dalam pengajaran dunia. Sorry, Emang bisa bangun dan bergerak? Ini kok memaksakan diri ya? Cara logika dulu kita, pakai logika, akal sehat. Emang bisa bangun dan bergerak? Sorry ya, Emang dengar bisa ya. masjid atau gereja bergerak? Masjid itu artinya tempat Makanya sujud. iya itu. Nggak ada tuh yang sujud di badan Yang orang bisa tuh nggak bergerak. ada. Yang dibangun oleh Maha Kuasa. Apa yang dibangun oleh Maha Kuasa? Tubuh kita. Nih. Dari mana bahannya? Dari ibu tanah. Greg, Kalau angkat wanita pikirannya dari ke atas, busuk. Ya, kalau Makanya kamu- siapa lebih kuat wanita dengan lelaki? Ini ngomong sendiri. Ya, jadi begitu. Jangan pakai pengajaran dunia. Gantian apa bang ngomongnya bang? Oke, silakan. Malu lah bang sama cewek bang. Abang laki-laki loh. Nah gantian. Iya, bahkan laki-laki juga perlu di ini karena laki-laki itu tetap harus tunduk kepada seorang imam laki-laki. Ya, seorang cewek itu. Oh bang ganti. Ya, cewek itu tinggi. Gantian bang, gantian. Seorang cewek itu di atas. Bang, Apapun. Ton, Woi. minum lagi Ton. Minum lagi Ton. lempar. Pening, Diam pening dulu pagi-pagi. Diam. Jadilah aku menjadi Islam yang sejati. Jangan suka sengka-sengka. Ya, Kami karena aku sejati, Bang. cinta dengan kuasa. Aku bukan ciptaanmu. Oke. Insya Allah sejati bang, kami bang. Islam. Iya, amin. Ya, saya percaya itu. Sama aku itu jangan lebih dari Tuhan. Diamlah dulu kau, ngomong terus kau mulutmu kayak dua. Kau cewek aja diam loh. Diam dulu kau. Orang merah Bang. dengan aku. Lu kok bisa jadi hotel sih bang? Kenapa bang? Udah hampir sehat sebetulnya. Kenapa jadi hotel? Jangan, jangan ini Bang John, saya jangan dihakimin. Kamu jangan lebih dari Enggak Tuhan. bang, Bang. saya tanya. Kan saya tanya. Perlu perkataan seperti juga perlu mendengar. Biar yang Maha Kuasa. Gak perlu saya dengar dari manusia. Nanti saya mendengar manusia. Sebentar. Pantas lah abang ngomong mulu dari tadi, abang nggak mau dengerin manusia ternyata. Bang Hamba ini udah dengar apa kata Tuhan berarti ya. Bang Hamba ini udah dengar ya apa kata Tuhan ya. Ya, silakan. Nah, udah dengar apa kata Tuhan. Gimana? Sudah mendengar firman Tuhan secara langsung. Saya nggak percaya dengan firman Tuhan yang ditulis oleh manusia oleh dunia ini. Iya, Saya terus percaya oleh Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu tidak terlihat. Nah, Yaitu udah- ada. Saya bisa melakukan itu melalui apa udah yang ada pernah pada dengar saya. belum? Udah pernah dengar secara langsung nggak? Kan nggak percaya kitab nih. Gimana? Nah, terus udah pernah dengar Kan firman udah ada pada saya. Apa yang harus didengar? Tuhan itu sudah ada. Nggak usah pulang langsung ngaku-ngaku Tuhan. Tuhan sudah ada. Nggak perlu ngaku-ngaku. Aku Tuhan seperti Tuhan itu. Yohanes Gimana, 13 itu. Aku adalah Tuhan. Enggak perlu seperti itu. Tuhan sudah ada. Percayain saja ya. Sebelum ada manusia langit dan bumi ini Tuhan sudah ada kok. Itu aja dipercayain. Makanya Tuhan kalau itu di mana? yang keras-keras hadapkan dengan saya. Ya, Saya Tuhan hadapi. itu di mana? Kalau Tuhan di mana kamu ketahui berarti itu bukan Tuhan. Gampang saja jawabannya. Tadi katanya ada di diri saya. Kok sekarang Ya itu kan gak kelihatan di dalam hidup saya apa itu ruh, ya karena itu miliknya Yang Maha Kuasa itu, ya karena ruh itu hidup nggak pernah bisa mati. Yang mati itu hanya jasad tubuh. Jadi begitu saudaraku. Jadi makanya kalau ada Kristen-Kristen yang saya tampung semua habis itu Kristen-Kristen supaya apa jangan jadi penyesat. Memang luar biasa disampaikan oleh Kami pun kena tampol juga bang. Ustaz Juma itu memang luar biasa untuk meluruskan mereka. Ya, itu yang benar semua yang disampaikan. Supaya apa kita memiliki Tuhan yang sama, yang menciptakan semua kita sama. Tuhan itu adalah yang tidak kelihatan. Ya, bahkan rupanya pun, bentuknya pun kita tidak ketahui. Kalau kita bisa ketahui Tuhan itu bukan Tuhan. Bang, Itu intinya. bisa nggak bang gantian istirahat ngomong, kita juga pengen ngomong. Oke, silakan. Pertama bang ya, kita tuh berbeda. Anda bukan Islam, kami Islam. Di Komal ini setahu aku, kalau aku ada di Komal, siapapun saudara aku yang ngakunya Islam dan aku dipercaya jadi narasumber, prioritas kami itu bukan mendengarkan penjelasan tentang Kristen. Saya bukan menyampaikan tentang Kristen, Bang, gantian dulu dong ngomong bang. Kalau nggak ya, mau dengerin ya, orang ya. ngomong juga nggak apa-apa sih, tapi jangan ngerecokin room orang gitu loh. Jadi kami itu, prioritas kami itu, yang berpahala bagi kami itu adalah sering baca Quran di Komal ini dan sering mengkaji Al-Quran. Maka kami membuka Komal ini motivasinya tuh berdakwah. Nah, berdakwah itu untuk menyampaikan Islam. Itu Makanya sasar. kami, Bunda. bang diam dulu, saya tuh lagi nggak mau ditanggapi dulu. Diam dulu bang. Saya nggak minta itu kok.
Saya Iya, diam dulu yang Dia diam ya. dulu, pahami dulu pernyataan saya. paham itu Bunda, saya udah paham Makanya itu. kami, Bang, kalau saya ngomong Anda ngomong, itu gimana caranya didengar orang coba? Iya kan saya udah paham itu, saya udah Anda bilang. tuh tau nggak? Anda tuh seperti orang yang NPD lagi cari tempat, lagi cari panggung kayak gitu kelihatannya gitu loh, kayak orang lagi butuh perhatian gitu loh. Karena gini ya, kita ini aja Islam nih, kalau aku tuh ada Ustadz Wafi, ada Bang Zuma di Komal tuh, aku lebih banyak diam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat dan menantunya Nabi, aku tuh ngajarin kami, menasehati kami, lebih baik banyak diam sampai kau disuruh bicara daripada kau banyak bicara sampai kau disuruh diam. Anda tuh berkali-kali disuruh diam. Dalam Islam itu nggak ada adab sama sekali loh. Islam itu mengajarkan adab. Apalagi kalian duduk bersama kami. Kami ingin belajar, kami ingin mendapatkan ilmu, kami ingin membagikan ilmu. Diganggu dengan Anda yang tidak berhenti bicara gitu loh. Kalau Anda tidak butuh nasihat manusia, Anda ngomong sama pohon. Lari ke hutan, di bawah dia typing, saya nggak butuh nasihat manusia. Ya udah, jangan masuk koma, di sini kebetulan manusia semua. Lari ke hutan Bang, kalau nggak lari ke pantai biar ketemu ubur-ubur di patok lele Anda. Mana ada ngumpul ngumpul sama lele ini. Kan dia ngomong sama Di ubur-ubur, laut, dia lele ketemu tawar. Iya, biasanya lelenya kesel sama dia, dikejar dia. Kan dia ngomong sama ubur-ubur kan di laut. Lelenya kesel sama dia, dikejar sama lele gitu kan. Oh, gitu. Kejar. Ya lah ya. Lewat jalur Filosofinya sungai lah ya. tinggi lah, Bang. Habisnya tuh Kalau ketemu lucu. Emang bungkam itu mulutnya sama ubur-ubur baru. Diam kau, bilang gitu. kuat kali dia ngomong, bah gak napas dia. Ada Ada kan? gitu lagi santai nih, dia naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Coba dia wabarakatuh. naik lagi. Terakhir ya Bang ya, terakhir ya. Kenapa saya diturunkan? Karena nggak mau dengerin orang ngomong, pengen ngomong sendiri. Kita di Enggak, sini, Ton juga pengen ngomong, Jay juga pengen ngomong, Gofur juga pengen ngomong. Emang Anda doang yang punya bibir di sini? Jangan pakai kekuatan manusia itu aja. Silakan. Jangan, apaan sih? Ini Astaga. bilang saya aja. Buset. Silakan. Kita mah nggak ada itu bang, pakai kekuatan begitu nggak ada tuh. Ini barusan tadi kan, itu kan kepintaran dari manusia itu yang tertulis itu. Ya, Habis makan apa sih? jangan gitu Bunda. Ya, jangan sudut. Sudut. Ya lo. Sarapan proto. Tapi itu kan kenapa? Karena kita ini berbicara didengar kok. Bahkan dinilai oleh Yang Maha Kuasa. Ya, bos silakan, silakan. Saya bisa Tahu dari sanggup. mana bang? Tahu dari mana bang? Tahu dari mana kan kamu hidup? Gimana sih? Kalau kamu Iya, nggak tahu. hidup, nggak tahu. Enggak, abang tahu dari mana yang abang ngomongin dari tadi? Saya hidup. Itu. Saya pun hidup bang. Emang saya nggak tahu juga. Ngapain abang ngomong saya tahu juga? Abang tahu saya tahu. Saya kan juga hidup. Ya iya, kamu juga tahu. Lah iya, terus ngapain abang ngomong di sini? Ya udah, Kalau silakan. modelnya kita karena kita hidup, ya udah abang hidup saya hidup, ya udah berarti sama-sama tahu bang. Iya benar, itu benar. Sama-sama tahu benar. Iya. Ah, kalau sama-sama tahu itu benar, tapi kalau sama-sama nggak tahu itu nggak benar. Karena semua makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa tahu kok, nggak ada yang hina. Mungkin semuanya yang hina. Ya udah bukan abang doang yang tahu, kita semua manusia nih, 360 orang yang nonton nih semua manusia nih. Benar. Udah tahu semua apa yang abang ngomong. Tahu, apa yang saya ngomong juga tahu. Iya, jadi ngapain disampaikan sampai abang nggak berhenti ngomong dari tadi? Kita kan udah tahu. Karena Makanya. apa yang abang dapatkan itu juga kita dapatkan. Oke, Nah, berarti tapi apa yang kita dapatkan, abang nggak bisa dapat karena abang nggak pernah baca. kita kan saling Abang nggak percaya tulisan manusia toh? benar, benar saudaraku. Tuh, maka lebih baik banyak mendengarkan karena apa? Abang nggak percaya tulisan manusia gitu loh. Iya. Nah, kita membaca tulisan-tulisan ini Tulisan manusia. sehingga kita pengetahuan kita lebih daripada pengetahuan bawaan yang abang maksud. Oh, itu namanya udah menghakimi, menjolim itu namanya. Nah, itu yang seperti itu. Bukan menghakimi, faktanya kan begitu. Kalau Masa belum abang berdasarkan ini aku mengetahui karena aku hidup lah. Abang hidup, saya hidup. sudah mengatakan Ton, tunggu deh. Kayaknya lu yang menghakimi si Ton deh. Lu nuduh si Iya. Ton menghakimi, lu sama aja menghakimi si Ton.
nuduh dia menghakimi Enggak, lu. karena Lu yang dia sudah menghakimi dia. menjelaskan. Lu bilang, bukan kamu berteori menghakimi lagi, saya. fakta dan Dengan ada. menuduh Bukan orang di sini. menghakimi lu, yang tidak menghakimi lu udah menghakimi orang lain. Aneh. Ini barusan ya, itu kan menurut pengajaran dunia memang seperti itu. Jangan saya Nggak bilang ada. ini juga menghakimi dia yang telah menghakimi Ton ya. Iya, aku telah menghakimi dia karena dia telah menghakimi kita karena menghakimi dia. Bulat suy. Gofur menghakimi aku karena aku telah menghakimi dia karena Benar, nah, itu benar. Ya, makanya ini yang terjadi sekarang, saling menghakimi satu sama lain. Ya, yang itu nggak diperlukan oleh Yang Maha apa Kuasa. sih kata lu? Bukan kata lu gua. Memang itu fakta yang seperti tadi. Kan dia Lanjut, belum Gofur tahu, dan Ton. dia belum tahu tentang hidup saya. Masa dia langsung dia mengatakan? Berarti dia udah lebih tahu daripada Yang Maha Kuasa, itu yang saya maksud. Kalau ada yang benarnya seperti ini, ya. Kalau kita belum tahu, ya minimal kita Oke, doakan. udah Bang ya. Udah capek saya dengar ini. Udah capek kita dengerin. Supaya tobat, supaya insaf, itu yang lebih baik daripada kita langsung. Nah, Abang tobat dulu ke bawah ya, tobat dulu. Kalau nggak bicara sama tembok dulu. Amin bang, ini bang, Kan minum bang. tembok kan diam aja tidak nggak jawab kalau tembok. Bicara sama tembok. Cocoknya ngobrolnya sesama Tuhan. Dia Tuhan soalnya. Dia nggak bisa ngomong sama orang. sama- Ini pernah tahu nggak? Bang Denny. Pernah tahu nggak cerita orang-orang yang kerjanya itu untuk menguji obat, produk obat? Ya tester mungkin. Astagfirullah, istighfar. Ada riwayat hadis tuh bilang gini ya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar, kata Allah, kata Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh mengolok-olok orang jahil. Tapi kadang-kadang mereka tuh pengen mengolok-olok dirinya sendiri gitu. Kita kan manusia biasa. Udah diolok loh, ini. Hah? Udah dibilang bodoh karena Kristus. Gimana ya? Aku tuh kalau baca nasihatnya Sayyidina Ali ya, ini baru kita baca dengan nasihatnya Sayyidina Ali aja loh, belum semua yang disampaikan Rasul. Itu tuh kena banget. Lebih baik kita tuh banyak diam sampai disuruh bicara daripada kita banyak bicara sampai disuruh diam. Aku nggak habis pikir betapa kayak hina banget, rendah banget kita pas lagi ngomong disuruh diam sama orang gitu kan, kayak iya ya berarti ada hasrat ingin ngomong terus gitu. Apalagi yang diomongkan itu nggak dibutuhkan orang gitu. Itu metode belajar mengajar Uni itu gini. Uni misalnya suatu saat ini kan ketemu sama udah pernah terjadi anak-anak kampus Uni kan duduk tuh depan. Terus Uni disuruh kajian, Uni bilang kayaknya tuh Rasulullah itu kalau seandainya di majelis berdiri tuh beliau tuh suruh orang nanya deh, bukan langsung kasih, kecuali itu suruh memang Allah yang suruh sampaikan, baru beliau sampaikan dong, ya kan. Nah aku ini bilang gini, ini aku tahu beberapa hal, terus aku duduk di sini, aku ngasih tahu kalau kalian itu nggak butuh tuh nggak nyantol di otak, tapi aku minta kalian tanya. Jadi makanya Uni tuh selalu pinginnya ditanya gitu. Sama anak-anak kampus ini bilang, bahkan menurut kalau nggak salah tuh ya, secara penelitian, bukan penelitian, pernyataan dari si guru gembul tuh, bagaimanapun juga si guru gembul ini kan juga banyak baca ya. Ciri-ciri orang cerdas itu salah satunya adalah pertanyaannya itu berkualitas. Itu ciri-ciri orang pinter, karena dia udah pelajari dulu, dia udah baca dulu, udah pelajari dulu, dan ketika ada sesuatu yang menurut dia itu nggak make sense atau nggak terkorelasi dengan sesuatu, dia tanya apakah yang dimaksud dengan ini, berarti dia pinter karena dia udah membaca. Tapi kita lihat teman-teman kita oten, mereka disuruh nanya aja tuh nggak bisa tahu. Pertanyaannya gini, yang paling lucu tuh, siapakah yang melihat Tuhan melihat Allah pertama sekali menciptakan bumi? Dalam benak gue jadi botol serius gara-gara pertanyaan kalian gitu. Pertanyaannya gitu, Riva, sebutkan siapa yang pertama sekali melihat Allah menciptakan bumi. Hah? Ini pertanyaan macam apa gitu. Terus pertanyaannya, betulkah Muhammad mengatakan perempuan otak separuh? Kalau Nabi Muhammad mengatakan perempuan otak separuh, yang pertama sekali menolak kerasulan dia itu adalah Umar sama Abu Bakar. Ya kali Sayyidah Aisyah terima dikatain otaknya separuh. Itu lucu mereka itu, karena
rata-rata teman-teman kita Oten ini adalah orang-orang yang sebenarnya itu naik ke panggung-panggung diskusi ini, kalau Uni lihat secara motivasi itu bukan cari ilmu, nggak peduli benar dan salah. Lebih ke pembuktian sih, pembuktian Uni. Pembuktian kalau mereka longsor. Kalau Uni kita nggak boleh gitu. Di bawah masih typing dia. Kakak, ku kasih tahu kau ya, hamba hina tadi ya. Kau mending buka komal sendiri, kau tanya Ngomong sendiri. kau jawab sendiri ya, kau hirup sendiri kentutmu itu ya. Nah, nggak usah lah karena kau manusia, nggak cocok kau. Coba nih aku tadi udah bilang terakhir ya, tapi ini betul-betul the last. Gini, aku mau ngomong aja, Bang, kalau misalkan yang ngomong tuh yang nyambung sama kami. Jadi kalian itu jangan pernah menjolimi yang namanya manusia, ya. Dia nggak terjolimi loh. Yang terjolimi itu kita dari tadi. Itu adalah Islam sejati, saudara ya. Kita yang dijolimin sama abang dari tadi, Bang. Dengerin abang ngomong nggak berhenti, jolimin kita nih. Itu ngomong, jangan mengatakan berbicara. Saya nggak pernah menjolimin. Ya seperti tadi kalian mengolok-olok, untungnya didengarkan oleh Nuri Pak Istighfar. Ya nggak boleh seperti itu. Pengajaran daripada makassar Kita tuh nggak ngolok-olok. Tunggu, sorry. Iya, kita mau sempat mengolok-olok. Kita nggak mengolok-olok. Tadi kita itu kamu yang meminta mengolok-olok kamu. Kita cuma bantuin kamu. Kamu yang mau, bukan kita yang mau niat ngolok kamu. Kamu yang minta. Tadi menegur mereka. Bentar dulu, aku mengingatkan saudara aku hadis iya. Bukan berarti bagus Nuri Pak. Itu ini bagus. terakhir ya, udah turun dulu, ini terakhir, udah nggak bisa lagi, nggak ada kesempatan lagi ya. Nah, jadi gitu loh. Aku nggak mau bilang gini loh, aku bilang gitu loh ya. Ketika kami tertawa tadi, itu natur human being kami, common sense kami. Memang kami diciptakan bisa ketawa, bisa marah. Cuman karena kami sadar kemanusiaan kami dan kami ingat kami Islam, kami mengingatkan diri kami dan mengingatkan saudara kami bahwa hati-hati, kita tidak boleh mengolok-olok. Jadi di awal tadi itu bukan kami mengolok-olok, tapi kami itu orang yang kamu pancing untuk mengolok kamu. Gitu loh, kamu yang minta diolok-olok. Sama kayak gini nih, di Islam itu ketika ada cewek lewat nggak pakai pakaian sopan, terus ada kaum laki-laki dari kami tuh lihat, itu mereka tidak dihitung berdosa. Karena mereka tidak meniatkan untuk melihat perempuan itu. Sama, kami tadi tertawa bareng di sini, bukan kami meniatkan mengolok kamu, tapi kamu yang meminta kami secara sukarela untuk diolok-olok. Maka kami beristighfar, ya Allah, jangan-jangan kita nanti jadi berniat untuk mengolok dia, jadi kami berdosa. Karena kalau kami sudah meniatkan mengolok kamu, kami sudah berdosa. Gitu. Ya, paham ya. Jadi jangan kayak ini, jangan oten banget tuh, jangan di sini gitu. Pertama, birahi untuk bicaranya ditahan. Gitu. Terima kasih lah buat kalian menzolimi oten katanya. Oren dia ketik oren, dia typingnya oren, itu bukan oten. Yang Oren. terganggu dari tadi itu kita. Aku dari tadi itu ya 28 menit kehilangan waktu momentum ngobrol sama Ton, Gofur, sama Greg, sama Jai. Yang dimana aku yakin obrolan kami itu insya Allah berkualitas. Insya Allah aku yakin banget. Kamu hadir mengisi, merusak 28 menit waktu aku yang berharga ini. Kami itu tadi mau kajian. Nah tadi itu kita tadi lagi ngebahas terkait tentang bagaimana kita mau berdakwah ini niatnya harus diluruskan. Jangan mentang-mentang penontonnya sedikit tiba-tiba kita berhenti untuk berdakwah. Khawatirlah dengan itu, karena bisa jadi kita selama ini berdakwah bukan karena Allah, tapi karena penonton banyak. Nah, apakah aku mau ngasih tahu sama adik-adik aku nih, adik-adik aku yang dicintai sama Allah ini, aku mau bilang sama mereka, aku pernah mengalami hal itu. Nah, kamu masuk mengganggu kita, ngedistract kita udah kasih tempat, kamu ngedistract kita, obrolan berkualitas kita yang kita udah habis ini, kayak kopi susu kita udah habis, kamu buang-buang dari tadi. Dan ini pun masih berjalan membuang waktu kami karena kami tetap ngebahas kamu. Oke ya, close ya. Christian Semiring Kristen, naikkan saya. Minta permintaan naik, Bang. Oke, ini tadi pagi udah naikkan udah naikkan, dia ngakunya Muslim. Ketika ditanya tayamun itu berapa kali kumur-kumur, katanya 3.
Awoi kok. Saya ulangin lagi nih, berapa kali kumur-kumur? 3 katanya. Aduh. Kumur pertama tuh 5 bang, kumur kedua tuh 5. Bagian Ton sama J sama Gofur lah ini. Ketawa sakit perut tadi pagi orang-orang. Christian, kau muslim bang? Hai. Hai. Halo. Kau muslim? Iya, aku muslim. Aku boleh nggak bertanya? Iya, kenapa kau nggak tahu bang tayamum itu kumur-kumur? Suaranya dibuat-buat itu Bang Jay. Suaranya dibuat-buat tadi pagi nggak kayak gitu tadi suaranya. Itu kan patah. Hah? Itu kan patah, saya bilang. Kok gitu sih suaranya? Emang kan itu patahnya sih. Ini mending kau kasih tuh dimarahin sama temanmu tuh. Christian nggak baik seperti itu saudaraku tuh. Nggak baik katanya tuh. Patah, aku bilang patah. Saya boleh nggak bertanya? Boleh nggak bertanya? Silakan yang lain ambil alih. Kenapa? Nabi siapa? Nabi siapa yang menggauli hewan? Ayo jawab. Nabi Ishak. Oh, hewan bukan Ishak. Nabi mana yang menggauli hewan? Kecil. Setahu aku ada yang ngambil keledai betina. Itu buat apa coba? Betul. Aku nggak mau nuduh, cuma setahu aku ada seorang nabi yang minta keledai, khususnya mintanya keledai betina. Katanya Nabi mau mana dipulangin dong. Katanya mau dipulangin. Iya. Nabi mana coba yang menggauli hewan? Setahu aku ada informasi seorang nabi yang juga adalah Tuhan minta diambilin keledai. Keledainya keledai betina. Pertanyaannya kenapa harus betina? Gitu. Kenapa coba fetis? Fetis. Kenapa harus betina? Kita nggak boleh nuduh, kita nggak percaya juga sih. Cuman kok bisa gitu keledainya harus betina? Tunjukkan pasalnya Uni. Udah kalau yang butuh dalilnya nih ke atas. Bunyi apa ini? Gofur ya? Bukan. Aku nih, sorry. Apa tuh? Lagi lagi menikmati fasilitas. Kayak mau meledak kan? Enggak nih menikmati fasilitas. Masuk. Oh, enak ya kan? Oh. Dipijet. Itu buatan kafir Ton. Kamu jangan beli. Kasihan kafir capek-capek bikin kamu beli. Enggak, pinjem doang ini pinjem doang. Next time aku beli lah ini kayaknya nih. Murah kok cuman 14 juta. Oh nggak salah. Cuman ya. Cuma 4 juta. Kecil mah itu 14 juta doang. Gitu. Jadi si Ton menikmati produk kafir. Jangan kayak gitulah Iya. Ton. Tersakiti saudara kita. Capek-capek mereka bikin kok kamu yang menikmati. Iya. Itu tadi kenapa dia buat suaranya begitu, karena dia ketahuan berbodong. Jadi mereka ini suka banget ya ngaku Islam padahal oten. Tayamum berapa kali? Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa aku tuh kayak tidak dapat ilmu ketika ngobrol dengan oten teman-teman? Bukan karena mereka tuh BODOH, bukan. Tapi karena memang topik pembicaraan mereka tuh ndak pernah jauh-jauh dari fitnah yang udah puluhan tahun itu saja. Kalau kita kan berusaha kayak sekarang nih, kayak aku nih ya, aku lagi ngebahas tentang korban-korban kejahatan gereja. Jadi aku tuh semakin banyak tahu karena aku baca literasi. Contoh kayak dulu tuh kayak ada orang-orang yang semakin baik dia, semakin kaya dia, justru dia berpotensi untuk dihukum sama pihak gereja. Tuduhannya tuh ada aja. Tadi dituduh sebagai orang bidat, dituduh sebagai penyihir gitu.
Dan memang betul-betul sejahat itu gereja masa lalu tuh, jahat banget. Dan ini diakui sama sejarawan, dan bahkan salah satu daerah yang meminta, Skotlandia kalau nggak salah tuh, minta gereja minta maaf. Ada tuh, nih aku kasih data nih. Dituntut sekarang, mereka minta maaf, gerejanya disuruh minta maaf. Kalau nggak salah ini nih, perburuan penyihir itu, kejadian perburuan penyihir tuh. Nih aku kasih data. Oke teman-teman, sambil di laptop layar ya, laptop layar share posting ulang warna kuning. Silakan teman-teman. Ayo kita Nah, bergerak sama-sama. Lanjut. Nih aku bilang kalau ini dikatakan kejahatan gereja ya, karena ini gerejanya yang minta maaf, bukan oknumnya, karena ini kejahatan gereja. Makanya aku bilang ini termasuk kejahatan gereja. Menurut Journey.co, jujur dan jernih, 400 tahun penyihir, kini gereja minta maaf. Berarti ini bisa dikatakan sebagai kejahatan dari gereja gitu. Nah, jadi wawasan kita kan bertambah. Nah, kejahatan masjid ada nggak? Kejahatan pesantren ada nggak? Yang tersembunyi dan tertutupi. Dan parahnya lagi teman-teman, perburuan penyihir ini termasuk sejarah yang dicoba untuk didegradasi atau dicoba dibaurkan dengan mereka memberikan alasan-alasan. Wah, pada waktu itu kan gini. Mereka memberikan alasan-alasan. Padahal jelas-jelas pada waktu itu yang melegalkan untuk membunuh orang itu tuh gereja sendiri. Nah, inilah kenapa aku bilang bahwa kalau mau menuduh agama yang jahat, tuduhlah satu komunitas besar atas nama agama yang terjadinya itu secara mayoritas, baru bisa dikatakan agama itu agama jahat. Legitimasi di kitab sucinya ada, tafsirannya disepakati oleh banyak orang. Contoh, kalau ada di ayat di Al-Quran kita, bunlah orang tapir gara-gara dia, kayak bunlah orang tapir dimanapun mereka berada. Tiba-tiba Nabi kita mempraktekkan, ketemu tapir bunuh, ketemu tapir, baru kita percaya bahwa Nabi Muhammad ngajarin ajaran yang salah. Tapi masalahnya adalah itu tidak ada di dalam agama Oten. Di ayat di perjanjian lama, Tuhannya memang perintahkan untuk bunlah perempuan yang diduga penyihir, tapi Tuhannya nggak ngajarin cara membedakan mana penyihir mana bukan. Otomatis umatnya harus aktif dong, harus berinovasi dong untuk melakukan perintah Tuhannya di keluaran itu. Dan itu terjadi selama ratusan tahun. Maka ini bisa dikatakan bahwa ini kejahatan gereja, karena yang pada akhirnya minta maaf itu adalah gereja, bukan orang personal. Itu kalau dikatakan menteri agama, ya bukan agamanya tapi menterinya yang salah. Nah, apalagi pondok pesantren. Kalau pondok pesantren berarti bukan agamanya, karena pondok pesantren itu lembaga tempat orang belajar mengajar. Kalau gereja itu rumah Tuhan, bro. Bukan lembaga tempat orang belajar mengajar, tapi tempat di mana ada Tuhan. Di dalam iman Kristen, gereja itu adalah tubuh Tuhan, bait Tuhan kan. Nah, kalau pesantren itu bukan bait Tuhan. Pesantren itu tempat orang belajar mengajar, dan oknum itu banyak di situ karena ada sistemnya. Nah, kalau gereja ini nyata ya. Ini aku makanya kalau ada yang bilang aku memfitnah, enggak, karena memang kejahatan gereja. Karena yang minta maaf itu gereja. Ngeri ya. Dan itu aku akan kupas tuntas terus kejahatan-kejahatan gereja. Dan ada yang tahu cerita ini nggak, Sinode Bangkai? Ada nggak yang tahu Sinode Bangkai? Pernah dengar, Ton? Enggak, belum nih, belum. Nih, ini aku kasih tahu ya. Nih, ini menarik banget nih. Namanya Sinode Bangkai. Sinode Bangkai ini adalah sinode yang mana salah satu paus. Nih, ntar ya. Tuh ya, nih. Nih, ada seorang paus yang udah meninggoy, digali kuburannya yang udah menengkorak dan kulit-kulitnya udah copot, itu diambil dari kuburannya, terus didudukin, terus diadilin. Oh, yang itu. Iya, udah pernah dengar itu nih. Namanya Paus Formosus. Dia digali. Saking jahatnya,
Dan lucunya mereka ini gini loh, polanya gini ya, gereja-gereja nih. Kejahatan itu diakui jahat nanti setelah ratusan tahun kemudian. Lucu, makanya aku bilang tuh kayak lucu banget teman-teman kita Oten ini. Kejahatan itu diakui nanti setelah puluhan tahun, dan itu pun karena desakan masyarakat. Ini aku kasih kalian data deh. Namanya adalah Sinode Jenazah. Aku lihat dari ini deh, dari literasi yang beredar deh. Jurnal Patroli nih ya, nih. Nih, kisah sidang mayat pengadilan mayat Paus Formosus membawa kekacauan di Vatikan. Tuh. Paus Formosus dan Stefanus IV dilukis oleh Jean Paul Lawrence. Di sebelah kanan jenazah terlihat seorang biarawan pembelanya, dan di depan berdiri Paus Stefanus. Ini ada-ada aja ajaran agama ini, orang meninggal ini dihakimin loh. Jadi sidang, ngeri banget ya. Sidang ini tidak hanya menjadi simbol perseteruan politik internal gereja Katolik, tapi juga salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah kepausan yang membawa kekacauan di Vatikan. Paus Stefanus IV memutuskan untuk mengadili jenazah pendahulunya Paus Formosus yang telah meninggoy 9 bulan sebelumnya persatuan politik yang melibatkan faksi-faksi dalam Kekaisaran Romawi Suci. Vatikan berada di balik tindakan ini. Formosus selama hidupnya terlibat dalam konflik antara berbagai kekuatan politik, terutama terkait dengan pengaruh atas jabatan kepausan. Dalam pengadilan mayat yang menakutkan ini, jenazah Paus Formosus yang sudah membusuk diangkat dari makamnya, dipakaikan kembali jubah kepausan, dan didudukkan di atas tahta. Stefanus IV sendiri yang memimpin sidang menuduh mayat Formosus melanggar sumpah dan melakukan kejahatan selama masa kepemimpinannya. Terus maksudnya apa coba? Tuh emangnya apa yang terjadi gitu? Bentar Runi, itu jenazah masih ada dagingnya berarti ya? Kan 9 bulan udah meninggal. Dan itu lukisannya tuh dilukis. Itu lukisannya masih ada dagingnya atau tinggal tengkorak doang? Nah, di lukisan itu tuh tinggal tengkorak doang. Di lukisannya, karena kan kita nggak ada fotonya, cuma lukisan doang. Ini dilukis sama siapa nih? Ini lukisannya begini. Oh ya, dan tau nggak? Menariknya adalah coba gereja Kutnahora. Nanti aku searching ya. Teman-teman yang mau request nanti konten aku di TikTok tentang informasi ini, nanti kasih tahu aku ya. Aku mau bikin konten tentang ini. Menariknya begini, yang menjadi permasalahan di keagamaan itu adalah tragisnya orang Katolik itu memiliki kepercayaan terhadap dogma infalibilitas. Kalian Katolik kan dulu? Ton sama Bang J ini Katolik kan dulu? Saya Katolik. Protestan. Grek Katolik, Protestan ya Ton ya. Nah, Katolik itu percaya sama doktrin infalibilitas. Tahu nggak? Infalibilitas tuh ada yang udah tahu di sini? Yang apa itu nih? Nih aku kasih data nih ini ya. Infalibilitas itu adalah sebuah dogma dan keyakinan bahwa Paus mengajarkan keagamaan dia tidak pernah salah. Tapi secara perilaku pribadi dia bisa salah. Maksudnya gini, kalau Paus mengeluarkan doktrin dari bula kepausan, maka itu dianggap sebagai memang dari Roh Kudus. Contoh kayak doktrin Inter Caetera, doktrin yang dibawa sama Christopher Columbus untuk menjajah negara lain, yang dibawa oleh para Portugal dan segala macam. Satu lagi doktrin tentang indulgensi. Dianggap itu tidak pernah salah. Ini namanya adalah, kita lihat dari katolisitas dulu ya. Nih, kita nggak usah kita yang jelasin, biar Katolik aja yang jelasin. 6 kesalahpahaman infalibilitas kepausan. Kita baca di sini. Karena infalibel, Paus adalah manusia tidak berdosa dan semua perkataannya benar. Nah, ini dianggap oleh seorang Katolik yang kemudian dibantah lagi sama orang Katolik di katolisitas ini. Menurut mereka ini keliru karena Paus adalah manusia biasa. Jadi orang Katolik itu sempat percaya bahwa yang namanya Paus itu tidak berdosa. Padahal menurut Katolik secara yang sekarang ini bukan berarti mereka tidak berdosa, tapi mereka itu kalau mengajarkan tentang agama tuh nggak salah gitu loh. Cuman untuk kehidupannya mereka tuh berdosa gitu. Nih ya, nih coba lihat ya.
Karena itu, infalibilitas Paus tidaklah berlaku untuk semua aspek kehidupan Paus dan semua perkataan Paus. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi agar pengajaran Paus dapat dikatakan infallible, yaitu Paus bicara dari kursi Petrus, artinya bukan dalam kapasitas pribadi, namun dalam kapasitas sebagai penerus Rasul Petrus yang mengeluarkan pengajaran. Tuh kan, kalau konteksnya mengajarkan agama, Pausnya nggak bisa ditolak, tetap harus diterima. Tuh. Nah, jadi ini yang dibantah sama gereja Katolik nih. Dulu terjadi begini, karena mereka kan bikin doktrin dogma sendiri tuh. Si Paus ini kalau ngomong, wah, itu kan punya Roh Kudus. Sebenarnya secara tidak langsung seluruh umat Kristen itu menganggap mereka itu infallible. Ketika mereka mengklaim ada Tuhan dalam diri mereka, secara konsekuensi logik loh ya. Kenapa gitu? Kalau kalian oten terus kalian bilang ada Tuhan dalam diri aku, pasti ketika kalian bicara itu kalian dipimpin sama Tuhan dong. Maka kalian mengajak kami untuk tidak boleh membantah kalian karena yang bicara adalah Tuhan. Karena kalian ngeklaim nih ada Tuhan dalam diri aku. Nah, sebenarnya tanpa sadar seluruh umat Kristiani secara konsekuensi logik itu telah mengaku sebagai orang yang infalibilitas atau infallible atau tidak pernah salah. Kenapa? Ketika orang oten bilang sama kita bahwa kami lebih paham Kristen karena kami punya Roh Kudus, kalian tidak, itu mereka sedang mempromosikan diri bahwa hey, kita kalau ngomong agama kita nggak pernah salah, lu yang salah karena kita punya Tuhan dalam diri kita. Inilah kenapa aku bilang bahwa peradaban itu kolaps gara-gara orang-orang seperti ini ngeklaim, self claim tapi punya data dalil di kitabnya bahwa memang orang-orang yang ngakunya oten itu ditafsirkan mereka punya Roh Kudus kalau bicara seperti itu. Pernah dengar itu nggak, infalibilitas itu salah satu dogma yang mengekang pikiran manusia loh, makanya itu kolaps banget Eropa itu, nggak boleh membantah. Makanya orang Katolik sangat percaya sama magisterium kan, Greg. Konsili Vatikan kedua mereka patuh. Nah, karakternya teman-teman kita Katolik ini tuh nggak ada bedanya dengan karakter orang-orang Yahudi yang dikatakan Allah menuhankan rabi-rabi dan rasinya. Kalau orang Yahudi itu rasinya bilang apa, bahkan kalau tertulisnya beda di kitabnya, mereka tuh akan ikutin rasi dan rabinya. Itu yang kita beda. Kita justru sebaliknya. Kita itu yang pertama itu Al-Quran. Maka kalau ada hadis yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran, hadis itu akan dihancurkan, dihilangkan, bahkan dikatakan tidak diterima gitu. Walaupun secara matannya, secara sanadnya gitu, kalau dia sudah bertentangan dengan Al-Quran sudah clear. Karena Al-Quran ini adalah yang utama gitu. Kalau di mereka enggak, kitabnya bilang apa, tapi nanti pausnya yang ngajarin, mereka harus ikut pausnya. Begitu. Orang lain biar ke baca buku-buku hafalan, klik Google, lihat YouTube dan berbicara. Fafa 77. Apa ya? Saya nggak ngerti maksud saudari kita ini. Nggak ngerti. Saya sorry Sister Fafa, I'm not understand what you say. Aku tak paham apa awak cakap. Maybe you need to explain what you typing. Which you're typing gitu. Tak paham gitu. Nah, jadi kalau kita tuh stagnan, untuk aku sendiri kalau stagnan debat sama oten terus yang bahas tentang Yesus Tuhan atau bukan, kitabnya suci atau enggak, agamanya, tuh aku tuh enggak berkembang pengetahuan aku. Makanya kemarin tuh aku menikmati banget beberapa jam aku tuh betul-betul full baca literatur tentang kejahatan-kejahatan gereja, karena tuh dari situ aku jadi tahu bahwa betul-betul rusak setelah kedatangan gereja, setelah otoritas tertinggi itu adalah gereja. Baca-baca saja, hafalan saja, tak praktekkan, alami dan pahami. Nah, Fafa, kenapa kalau kamu bilang baca-baca saja tak praktekkan, pertama, emang kamu udah pernah tinggal sama Ton ya? Kamu pernah tidur sama Greg? Kamu pernah lihat Bang J? Kamu pernah bobok sama aku? Sehingga kamu mengatakan kami ini baca tidak mempraktekkan. Emang kamu pernah lihat kami mempraktekkan apa yang kami baca nggak? Ini seolah-olah kamu adalah orang yang nggak kenal kita, tapi bilang lu cuma baca doang. Itu nggak boleh gitu, Fafa.
Maksudnya kami gitu, Fafa ya. Maksudnya kami di atas ini baca tapi nggak mempraktekkan yang kami baca. Lah nggak mungkin dong aku baca sinode bangkai atau penghakiman terhadap jenazah terus aku praktekkan menghakimi jenazah orang. Nggak setiap yang kita baca itu dipraktekkan. Kalau kita baca misalkannya nanti tutorial berhubungan badan gitu kan, karena kita mau menikah, sebelum kita nikah kita praktekkan langsung gitu, nggak juga. Bicara sesuai dengan apa yang dialami, dipraktikkan, jangan melampaui batas. Allah tidak suka. Loh, kami tidak melampaui apa yang sejak kapan Allah memerintahkan kami boleh membicarakan sesuatu yang kami praktekkan aja? Enggak. Justru apa yang kami praktekkan ini kami baca sebelum kami mempraktekkan. Ini gimana nih? Gini loh Fafa, kalau kamu nggak ngerti apa-apa, apa yang kami sampaikan, jangan terlalu cepat bertyping gitu, berpikir dulu sebelum mengeluarkan perkataan. Karena nanti kalau kami minta kamu menjelaskan tuduhan kamu kepada orang-orang yang di atas ini, nanti kamu nyungsep. Jangan kepanasan Uni. Oh enggak, saya nggak kepanasan, saya cuma pengen tegas sama orang-orang yang pakai postingan orang Islam dan namanya Islam tapi belum tentu Islam. Kenapa? Ini kan penipuan bisa jadi. Coba deh, kami pengen tahu kamu tuh Islam atau enggak. Yuk coba naik ke atas. Aku undang kamu ya. Nah, kalau kayak begitu lebih parah lagi yang nggak pernah baca tapi tiba-tiba langsung paham gitu, langsung mempraktekkan. Yang merasa ketuduh yang juga tidak apa-apa. Nggak, naik aja Fafa, biar kita luruskan. Aku juga nggak mau kesalahpahaman di antara kita. Pertama, kami di sini kan berbicara dan kami berbicara itu menggunakan data-data. Nah, apakah kami harus membicarakan apa yang kami praktekkan? Masa saya harus menceritakan misalnya kalau ternyata Greg tadi malam itu lagi mempraktekkan berkasih sayang sama istrinya. Apa iya dia harus menceritakan itu di Komal ini? Kan nggak mungkin. Kasihan si Ton sama si J yang lagi jomblo. Nggak mungkin kami ngikutin cara berpikir kamu. Kamu kan suruh apa yang kalian praktekkan bicarakan dong. Loh, tadi malam aku lagi pargui 17 macam di kamar. Masa aku harus jelasin ke orang-orang? Bicara keyakinan orang lain. Loh, ada masalah apa? Nabi Muhammad juga membicarakan keyakinan orang lain. Jadi kamu pikir Nabi Muhammad itu tidak disukai Allah karena dia membicarakan agama orang-orang penyembah pagan gitu? Fafa, lebih baik berpikir dulu deh sebelum bicara Fafa, daripada kamu nanti menunjukkan bahwa ternyata di Islam itu memang kualitas orang-orang beragama Islam juga hampir sama dengan Oten nanti. Tapi aku nggak percaya sih kamu Islam. Bisa jadi kamu tuh Oten yang nyamar, karena kayaknya kalau dilihat dari typingan kamu tuh kamu bukan orang yang mencintai agama Islam. Mending naik ke atas deh, karena kami udah kebiasaan lihat Oten suka nyamar. Contoh tadi ngakunya Islam, tahu-tahu masa tayamum kumur-kumur 3 kali gitu loh. Enggak, kalau dia Islam dia pasti berani naik ke atas. Aku nggak percaya dia Islam kok. Aku malah menduga bahwa dia ini Oten yang menyamar gitu. Sejak kapan Allah nggak suka kita membicarakan agama orang? Rasulullah aja membicarakan penyembah kaum kafir kok, bahkan ada ayatnya surah Al-Kafirun. Kenapa kamu? Aku tidak mengaku-ngakumi. Oh, berarti kamu Oten. Kenapa ya Oten-Oten tuh kalau kita bicara agama tuh mereka tuh kayak kepanasan gitu ya? Apa karena aku buka aib agamanya ya? Kita bahas lagi ya. Nah, bahkan ada yang lebih parah nih. Dulu waktu perang salib, yang memerintahkan perang salib itu kan Paus Urbanus tuh. Nah, yang tau nggak? Yang aku nggak habis pikir tuh gini. Kalau teman-teman kita Oten percaya Tuhannya itu bisa turun untuk menyelamatkan orang, kenapa waktu perang salib, di mana perang itu mengambil alih makam Tuhan, itu ada namanya perang salib anak-anak? Tahu nggak tragisnya perang salib anak-anak? Ada yang pernah dengar ini? Informasi ini? Nih. Ya. Ini tuh keji banget, tragis banget ya, nih kita baca. Di mana anak-anak menjadi korban. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhannya nggak turun bantuin anak-anak ini ya? Nih, aku lihat dari beberapa data deh. Itu ada Kristen minta naik kayaknya di bawah. Naik aja ke atas. Nih. Ntar aku baca dulu. Ntar. Yang Kristen silakan naik ke atas, nggak apa-apa, kita terbuka loh, kita di sini mau diskusi kok. Jadi ini tuh wawasan aku semakin bertambah kalau aku semakin banyak baca, semakin debat sama Oten tuh semakin ilmu yang aku pelajari tuh bisa hilang tahu. Soalnya debat sama mereka tuh kayak nggak dapat apa-apa nih.
Perang salib, perang agama yang diprakarsai dan terkadang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Ini diakui loh ya, makanya aku bilang. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu perangnya bukan agama, nih, vivo.co, perang salib pada dasarnya adalah serangkaian perang agama yang diprakarsai dan dilakukan oleh gereja Katolik Roma pada periode abad pertengahan. Tuh ya, ini fakta. Lagi-lagi aku membongkar kejahatan gereja ya. Sorry ya, aku tuh kalau membahas kejahatan gereja itu harus diakui dulu sama beberapa situs. Kalau nggak aku juga nggak berani. Nah, ini fakta-fakta tentang perang salib. Jadi Paus Urbanus kedua ini mendeklarasikan perang salib pertama tahun 1095. Nah, pada waktu itu perang dunia ini kemudian apakah dunia Arab itu memiliki dendam kepada orang-orang Katolik? Faktanya dunia Arab Muslim bahkan belum menemukan kata perang salib sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada abad ke-19. Sebenarnya sebagian besar masyarakat Arab telah lama melupakan perang ini seperti yang telah terjadi berabad-abad lalu tuh. Ini Islam tuh begini nih yang dikata-katain kalian. Apakah dunia Arab Muslim menyimpan dendam? Anehnya jawabannya adalah tidak. Faktanya dunia Arab Muslim bahkan belum menemukan kata perang salib sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada abad ke-19. Sebenarnya sebagian besar masyarakat Arab dan telah lama melupakan perang ini seperti yang telah terjadi berabad-abad lalu. Keren banget nggak sih? Katanya kita punya roh setan dalam ada setan dalam lubang hidung. Kenapa kita yang nggak ngaku anak Theos lebih baik ya daripada mereka? Maksudnya kenapa pendahulu kita tuh lebih baik dari mereka ya? Perang salib bukan hanya pertempuran Kristen versus Islam, meskipun kita melihat perang salib sebagai perjuangan antara Kristen dan Muslim. Mereka sebenarnya melibatkan bentrokan dengan komunitas lain juga, khususnya juga Yahudi, dan bahkan jahat banget mereka ini ya. Ternyata mereka bukan cuma nyerang kita loh ya. Faktanya selama perang salib, rakyat tentara salib membantai banyak komunitas Yahudi, dan peristiwa ini kemudian mendapat nama pembantaian Rhineland. Ih, keji banget ya kalian, nenek moyang Tuhan kalian aja kalian habisi. Fakta menarik tentang asal usul kata aku yang di YouTube aku tampilin ini ya, aku pakai suara 2 nih. Tunggu, yang di YouTube biar kalian tonton ya. Aku kasih kalian data deh. Ntar, karena yang di YouTube kasihan mereka nggak bisa lihat data nanti. Jadi yang di YouTube kalian dengar suara aku aja langsung nih. Oke. Nih ya. Oke, yang di YouTube ya sama yang di TikTok aku share screen nih. Aku ambil data dari fifa.co.id. Jadi jangan bilang aku tuh ngarang nih. Kata-kata awal untuk perang salib adalah iter atau perjalanan dan regrination atau ziarah. Tidak ada yang menyadari tujuan perang salib selama berabad-abad. Ironisnya pada awalnya tidak ada yang menyadari tujuan perang salib ini karena selama berabad pertengahan ada banyak pertempuran di antara komunitas yang berbeda. Jadi ketika tentara salib menyerbu Levant, kebanyakan orang mengira ini hanyalah serangan biasa. Aneh ya teman-teman kita itu ya. Terus lanjut kita lihat. Tapi mereka tuh ngeklaim kalau mereka tuh agama kasih. Umat Islam nggak perlu ngeklaim ini ya, nggak perlu ngeklaim agama kasih ya. Kita itu Nabi kita tuh rahmatan lil alamin by the way. Akan tetapi ketika orang-orang Kristen tetap tinggal dan memerintah wilayah baru, mereka sebagai susunan Kristen besarnya situasi baru disadari oleh penduduk setempat. Selain itu baru pada tahun 1105 Muslim yang ditaklukkan mulai berbicara tentang mengorbankan jihad sebagai tanggapan, dan pada tahun 1144 mereka benar-benar memprakarsainya. 7. Berlawanan dengan kepercayaan populer. Perang salib tidak sepenuhnya dilakukan oleh umat Katolik selama berabad pertengahan. Kebanyakan orang Eropa beragama Katolik sehingga banyak yang mengasosiasikan perang salib dengan mereka. Namun tentara salib Katolik sering bergabung dengan anggota gereja Ortodok Timur, Kristen Armenian, Kristen Rusia, dan Kristen Yunani. Wah, jadi kalian jangan nuduh-nuduh Katolik doang. Ternyata kalian Ortodok juga, Armenian, aduh, Kristen Yunani, barbar juga ya anak-anak Theos ini. Ternyata wah, ternyata kalian berkelompok kalau untuk kejahatan ya. Giliran kalian jahat kalian bergabung ya. Giliran tentang agama yang mana yang otoritas tertinggi kalian pecah belah. Christopher Columbus adalah seorang tentara salib. Columbus adalah seorang Kristen yang taat. Wow, dan kalian tahu nama Christopher Columbus adalah nama yang paling dibenci oleh orang-orang pribumi Amerika asli.
Coba tanya kepada mereka, Christopher Columbus. Boleh dikatakan ini nama terkutuk sih. Dan dia adalah seorang Kristen yang taat, dan menurut sebuah teori dia mungkin seorang tentara salib. Teori menyatakan bahwa ketika Columbus mengeksploitasi wilayah Karibia, dia sebenarnya mengumpulkan dana untuk membiayai perang salib baru. Wow, ini baru adalah konspirasi. Fakta menarik tentang Taforce, tentara salib lapar yang terkenal Taforce, pada dasarnya diterjemahkan menjadi pengemis. Mereka adalah divisi terkenal dari tentara salib yang telah mengambil sumpah kemiskinan. Mereka tidak memiliki apa-apa dan hanya makan rumput dan akar. Selain itu mereka juga melakukan kanibalisme. Bersumpah sih untuk hidup miskin, tapi pada faktanya yang dimakan orang. Bersumpah sih untuk selibat, pantat anak kecil dilobangin. Ada-ada aja sih kelakuan kalian ya si anak Theos. Deus Vult, seruan resmi tentara salib menurut Gesta Francorum Chronicle. Deus Vult, sorry anak kakakku nangis, aku mute dulu. Oke teman-teman, sambil dibantu lanjut nih. Mungkin yang lain dulu deh, Tenton sama J dulu. Udah diam. Oke, udah diem. Kalau ada suara bising di sini maklumin ya, karena aku tinggal sama kakak aku yang punya anak. Oke. Kemudian Deus Vult, seruan resmi tentara salib menurut Gesta Francorum Chronicle. Deus Vult, Tuhan menghendaki, adalah seruan perang dan dari perang salib pertama. Ini kemudian menjadi seruan perang untuk berbagai perang salib lainnya. Perang salib pertama adalah satu-satunya yang berhasil. Perang salib pertama dimulai untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari kekaisaran Saljuk Muslim. Tentara salib berhasil dalam kampanye mereka. Alasan utama untuk ini adalah bahwa selama waktu itu umat Islam terpecah dan sangat curiga satu sama lain. Tentara salib menjara kota Kristen. Kalian tuh Oten kok ngejar negara Oten? Fakta menarik tentang perang salib keempat adalah menargetkan kota Kristen bernama Zara. Karena kegagalan perang salib sebelumnya, Paus Innocent ketiga mendeklarasikan perang salib baru. Dalam 2 tahun berikutnya sekitar 35.000 orang berkumpul untuk tujuan tersebut. Banyak orang-orang ini membutuhkan dana untuk dapat berpergian. Wow, Oten sekali. Kok gitu sih kalian? Kalian tuh gak ada ini yang gak ada kayak rasa-rasa. Tapi bukan mereka sih ya, bukan mereka Oten yang cabang Melayu. Mereka tuh mewariskan ajaran ini. Selain itu kebanyakan dari mereka berasal dari Venesia. Innocent meminta Venesia untuk memberinya akses ke kapal mereka untuk mengangkut tentara salib dengan imbalan pembayaran, namun mereka tidak dapat mengumpulkan dana. Timbul pertanyaan, bagaimana cara menggalang dana? Jawabannya datang dalam bentuk kota Zara. Kota ini telah memberontak melawan pemerintahan Venesia pada tahun 1183 dan menyatakan dirinya sebagai bagian dari kerajaan Hongaria. Untuk membun-bun 2 burung dengan 1 batu, orang-orang Venesia memerintahkan tentara salib untuk menjara kota untuk kekayaannya. Paus sangat menentang hal ini, tapi tentara salib tidak mengindahkannya. Wow, ini ya kalau kita sudah dikuasai sama roh-roh kegelapan tuh nggak bisa dibantah lagi ya. Mereka terus menjara dan memperkodok penduduk Zara. Mengejutkan, perang salib keempat tidak berhenti di sini. Tentara salib kemudian melanjutkan untuk menjara kota Kristen lainnya, Konstantinopel. Pertanyaannya, ini benar nggak sih dari Tuhan atau jangan-jangan ini betul-betul sibilis? Perang salib memberikan pukulan telak. Fakta lain tentang perang salib keempat adalah bahwa hal itu berperan dalam menciptakan pemisahan yang kuat antara Katolik dengan Kristen Ortodok. Oh ya, Kristen Ortodok itu pecah sama Katolik, itu terjadi skisma besar itu tahun 1056 kalau nggak salah. Selain itu, perang salib memberikan pukulan telak bagi Kristen Ortodok dan kemunduran Bizantium, dan akhirnya menyebabkan kemunduran dan kejatuhannya. Nah, ini yang sadis, perang salib anak-anak. Perang salib anak-anak tahun 1212 adalah peristiwa malang yang terjadi selama hiruk pikuk perang salib di Eropa. Pada dasarnya sekelompok besar 30.000 orang dewasa muda mengambil sumpah tentara salib dan berangkat untuk merebut kembali tanah suci. Namun ini bukan perang salib resmi dan tidak disetujui oleh Paus. Akhirnya perang salib ini gagal. Selain itu tidak ada anak yang berhasil sampai ke Yerusalem karena kebanyakan dari mereka meninggoy atau dijual sebagai budak. Kesatria Templar. Fakta menarik terakhir tentang perang salib adalah bahwa mereka menggunakan jasa kesatria Templar yang kemudian menjadi prajurit terbaiknya. Kesatria Templar juga berperan penting dalam mengelola infrastruktur ekonomi di seluruh susunan Kristen. Selain itu, mereka membuat beberapa inovasi keuangan yang merupakan pendahulu perbankan awal. Itulah fakta mengerikan tentang perang salib, saudara. Inilah informasi yang bisa aku bagikan kepada kalian. Kita pindah ke TikTok lagi yang di YouTube.
Oke, kita pindah lagi ke ada JNE. Nah, jadi gitu guys. So, kalau kita mau mengatakan ada agama yang jahat, maka kita bisa mengatakan bahwa agama Kristen itu dulu jahat banget. Karena kejahatannya itu bukan personal, tetapi terstruktur, sistematik, dan divalidasi oleh gereja dan tokoh-tokoh keagamaan mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan memang kita tidak boleh memungkiri yang namanya orang Islam itu juga tidak semua baik, tapi orang Islam ya, bukan agamanya. Kenapa? Karena ada paket dengan total harga 197. Paket apa? Emang aku pesan apa? Aku beli apa? Kok aku nggak tahu? Oh, Bang Dewa. Oke. Total harganya oke. Gitu ya. Oh, ternyata dari Bang Dewa. Bang Dewa buku sama baju kaos. Baca sampai habis. Apa ini? Lanjut dulu Ton sama Gofur sama Greg, bentar nih bacain dulu paket. Oke. Sebelum kita lanjut teman-teman, silakan dibantu tap-tap layar, share posting ulangnya. Silakan di-share kepada para pendeta, para pastor, atau kardinal, atau mungkin ada anak sekolah tipe-tipe di bawah, silakan naik ya. Anak-anak sekolah tipe-tipe silakan naik ke atas. Oke, lanjut Bang Gafur, Bang Ton, lanjut. Bang Gafur, Bang Ton, lanjut. Yuk. Lanjut. Lanjut apa ya? Aku belum kuasai tentang itu, tentang perang salib. Apa? Kita di sini edukasi, kita nambah wawasan. Kalau Uni memang lagi ini sekarang lagi sibuk ngebaca kejahatan gereja. Kenapa? Karena kenapa Uni sibuk baca kejahatan gereja sekarang? Karena ini gara-gara Uni ditantang sama dua wanita Kristus yang menjelek-jelekan perempuan di Islam. Nah, jadi ternyata Uni cari banyak banget ayat-ayat yang mendiskreditkan perempuan dalam Bible yang teraktualisasikan di abad abad 11 sampai 16 gitu. Itu nih mau buka itu, ternyata ayat perintah untuk mengbun-bun penyihir itu dilakukan sama Oten sendiri gitu. Oh, jadi dari internal sebenarnya ya Uni ya. Nah, perburuan penyihir ini salah satu peristiwa yang korbannya tuh kayak ada salah satu namanya Rebecca Nurse yang kemarin Uni udah bahas. Rebecca Nurse ini tuh nenek-nenek usia 71 tahun. Dia itu ada di Salem Village tempatnya, dan dia tuh dihukum gara-gara dia tuli. Jadi gini ceritanya, dia ini orang baik, orang soleh, bahkan tetangga-tetangganya mengakui kalau dia baik. Tapi dia itu dituduh sama pendetanya bilang bahwa si Nurs ini telah ada roh kejak, kayak gitu-gitulah, kayak biasalah kayak pendeta yang suka bicara tahu tentang dan orang-orang percaya pada waktu itu. Si Rebecca Nurs ini yang usianya udah 71 tahun loh, nenek-nenek loh. Dia tuh praktisi gereja. Dan terus dia ditanya sama hakim. Pertama dia diputuskan nggak bersalah dong. Terus si hakimnya bilang, dia nanya untuk terakhir kalinya, hakim bertanya ke dia karena telinganya tuli, dia tuh salah menjawab. Lalu diputuskan dia dihukum gantung. Nah, terus ada kerabat dia tuh yang marah, yang membanting pintu gereja, dituduh penyihir lagi. Pokoknya perempuan tuh kayak harus ikut pendapat Katolik, pendapat gereja secara utuh. Kalau disuruh ngangkang gitu loh, kalau disuruh manjat tembok gitu. Karena kalau udah punya pemikiran sendiri tuh kayak mulai dihajar gitu, kayak Hipatia gitu. Pokoknya harus ikut deh sama doktrin itu, ikut apa kata mereka, nggak boleh sedikit pun untuk ngebantah, karena kalau ngebantah tuh langsung dituduh penyihir. Nanti ada aja informasi bahwa dia sekitar 60 ribuan korban, dan pembunuhan terakhir itu di tahun
1692 kalau nggak salah tuh, 1692 bulan Juli. 1692. Perang Salib ke-8. Perang Salib ke-8 itu 16-an ya. Kayaknya. Tunggu deh, aku baca dulu deh. Kalau nggak salah tuh tahun 1692 deh. 1692 itu tuh masih abad ke-8 tuh. Karena waktu itu masih nih ya. Ini ngeri banget ya agama ini ya. Maksudnya tuh mereka bilang kalau, dan bahkan kita punya data para misionaris yang datang ke seluruh benua Afrika sama seluruh Asia Tenggara itu, ideologi yang mereka bawa tuh, mereka tuh punya ideologi rasis. Dan itu gara-gara mereka baca ya tuh tahun 1692, bener, tepat tahun 1692 nenek ini dihukum. Makanya kalau teman-teman lihat tuh kebiasaannya OTG itu nuduh-nuduh penyihir, pesunda gitu, mereka tuh nggak peduli. Yang penting tuh mereka nuduh. Dan kebayang nggak sih kalau kita hidup di zaman itu, kita minoritas? Nggak kebayang. Jangankan beda keyakinan, beda denomo aja tuh dibakar hidup-hidup. Dan itu tuh terjadi, dan itu fakta sejarah. Dan yang paling naas itu bukan cuma si Rebecca ini, tapi ini naas banget sih, nenek-nenek tuh mereka tuh nggak punya empati banget ya. Dan tau nggak, Thomas Aquinas itu salah satu santo terkenal di agama Katolik. Dan dia bilang manusia perempuan itu adalah makhluk inferior dan cacat, dan bahkan membuat banyak masalah. Ngeri ya. Nih. Nih, ngeri banget kan mereka. Para petinggi dan para ilmuwan di antara mereka itu mengerikan banget loh. Summa teologi nih. Jadi kalau dibaca tuh kayak what gitu. Kayak aku tuh nggak percaya banget. Kenapa mereka bisa kepikiran gini? Sebenarnya mereka nggak bisa disalahin, karena memang dalam kitab mereka tuh, dalam kitab Kejadian itu perempuan dijadikan sakit melahirkan dari Tuhan. Terus perempuan itulah yang berdosa kata Paulus. Terus di dalam kitab Imamat perempuan kalau melahirkan tuh harus memberikan korban hewan sebagai penebus dosa. Seolah-olah melahirkan itu berdosa gitu. Ngeri banget. Dan ini fakta. Aku lihat nih ya. Dari CBA International, konsep perempuan misbegotten Thomas Aquinas. Pengaruh Thomas Aquinas terhadap teologi Katolik tidak dapat disangkal. Sebagai contoh penting, pemikirannya digunakan untuk memperkuat ajaran gereja mengenai transubstansiasi, mengenai konsep perbendaharaan jasa, dan sebagai pembelaan yang otoritatif terhadap tuduhan Protestan di Konsili Trente tahun 1545 sampai 1503. Oke, yang di YouTube kalian lihat ya, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama yang di YouTube ya, biar kita sama-sama. Oh nggak, udahlah, yang di YouTube nggak apa-apa lah, lihat yang di ini aja nggak apa-apa. Capek aku bolak-balik. Nah, terus di sini dikatakan bahwa legenda mengatakan bahwa Paus Pius sangat menghormati ajaran sehingga ia menempatkan karya besar Aquinas Summa Theologica di altar di samping Alkitab, karena ia percaya karya itu memperjelas bahwa banyak ortodoksi Katolik. Paus Leo yang X itu berapa? 13 ya. X13 ya. Dalam ensikliknya tertanggal 4 Agustus 1879 menyatakan bahwa teologi Aquinas adalah eksposisi teologi Katolik. Mana ya? Yang ini nih, yang Summa Theologi. Ini nih. Mengenai kodrat individu, seorang perempuan itu cacat dan tidak dilahirkan dengan baik. Aduh. Sedih banget ya. Nih ya. Ini dari CBA International. Mengenai kodrat individu, seorang perempuan itu cacat dan tidak dilahirkan dengan baik karena tenaga aktif dalam benih laki-laki cenderung menghasilkan kemiripan yang sempurna dalam jenis kelamin laki-laki. Sedangkan kelahiran seorang perempuan berasal dari cacat dalam tenaga aktif atau dari beberapa ketidaksempurnaan material, atau bahkan dari beberapa pengaruh eksternal seperti angin selatan yang lembab sebagaimana diamati oleh sang filsuf. Jika seorang anak perempuan diciptakan, kesalahan utamanya adalah pada laki-laki. Ia tidak memiliki cukup sifat maskulin dan air maninya tidak terlalu lemah. Perempuan kok gitu nggak? Aquinas percaya bahwa tujuan utama perempuan adalah melahirkan dan membesarkan anak. Ih, bangsat banget. Dikira kita cuman kantong buntelan doang. Sehubungan dengan kodrat manusia secara umum, perempuan bukanlah anak yang dilahirkan secara tidak sah, melainkan termasuk dalam tujuan kodrat yang diarahkan pada pekerjaan melahirkan. Jika bukan karena kebutuhan untuk prokreasi, seorang pria akan menemukan pasangan yang lebih cocok
pria lain. Apa? Oleh karena itu laki-laki lebih mulia. Aha, dan kepemimpinan laki-laki merupakan kebutuhan ilahi dan biologis. Karena itu ayah seharusnya lebih dicintai oleh anak. Beda banget sama ajaran Nabi kita ya, ibumu. Nih bener kan Mati ternyata. kalau Islam. Gara-gara Tuhannya laki nih, Aquinas berpendapat bahwa baik pria maupun wanita diciptakan untuk mengenal Tuhan, memiliki jiwa yang rasional, dan untuk menjadi serupa dengan Tuhan, tetapi dalam derajat yang berbeda. Sementara Aquinas mengklaim bahwa wanita diciptakan menurut gambar Tuhan hanya ketika menikah. Aquinas memandang wanita lebih rendah dalam jiwa, akal, apa? Ternyata yang mengatakan perempuan lebih rendah itu bukannya Nabi Muhammad, toh Thomas Aquinas. Sadis. Jahat banget ya. Mereka nggak paham kisah-kisah ini, karena justru framing ke Islam gitu. Jahat banget. Ternyata perempuan direndahkan banget di agama Kristen Katolik. Aneh ya. Apakah wanita seharusnya diciptakan pada produksi pertama atau satu? Mana? Jadi itu mereka tuh mengikuti pendapat dari sekolah mereka ya. Malah mereka berdebat satu sama lain nih. Ngeri banget ya. Nah, ini yang menjadikan dunia kolab ketika pernyataan manusia dianggap kultus. Muncullah dogma infalibilitas. Gitu, guys. Kenapa ya muka aku tuh kayak lama-lama aku lihat kenapa muka aku tuh semakin lama semakin muda ya? Kenapa? Gak bercanda. Karena pakai produk kafir nih. Enggak, ini aku pakai produk muslim loh. SR12. Oh muslim ya? Oh iya. SR12 ini perusahaannya ada di Bandung dan dia dikelola sama mantan anak-anak Muhammadiyah. Masya Allah. Berarti produk muslim ya? Muslim, karya muslim, dan ini tuh horrible banget. Artinya dia tidak merubah pakai filter. Coba aku nggak pakai filter. Aku nggak pakai filter. Sama aja. Beda sedikit sih, tadi kan lebih merah bibirnya, tapi alis aku agak lebih tebal. Ntar aku tebelin yang sebelah lagi ya. Ini aku Nggak seimbang. Saya akhiri diskusi dan debat Nirfa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.